Beast Tamer, job kelas yang sangat lemah karena tidak memiliki kemampuan apapun selain menjinakkan hewan. Di dunia ini Beast Tamer hanya bisa menjinakkan satu hewan saja, tapi berbeda dengan karakter utama kita yang bernama Ren Shroud. Dia bisa menjinakkan lebih dari satu hewan, begitu juga orang-orang di kampung halamannya yang memiliki kemampuan yang sama. Nah, sudah 6 bulan Ren berada di party pahlawan dan dia terus berusaha membantu mereka dalam mendeteksi para monster. Tapi sayangnya, Ren sudah tidak dibutuhkan lagi dan dibuang begitu saja oleh mereka. Para pahlawan menganggap Ren sebuah beban di dalam party karena dia tidak bisa membunuh monster. Para pahlawan menghina, memarahi, dan juga mengejek Ren. Tapi Ren tidak mempermasalahkan hal itu. Beast Tamer memang ditakdirkan seperti ini, dan suatu saat nanti Ren harus bisa menjadi lebih kuat daripada para pahlawan. Sebelum Ren pergi dari sini, salah satu pahlawan bernama Arios meminta perlengkapan, senjata, item, dan juga beberapa uang yang dimiliki Ren. Ngerampok ini mah boy. Setelah itu Ren pergi meninggalkan mereka dan akan berpetualang sendirian di dunia ini. Saat ini Ren sudah tidak memiliki tujuan lagi dan memulai semuanya kembali dari awal. Lalu beberapa anak kecil di kota ini menghampiri Ren. Mereka sudah lama kagum dengan Ren karena dia adalah salah satu anggota party para pahlawan. Tapi para pahlawan sangat arogan dan tidak ramah jika para warga menyapa mereka. Berbeda dengan Ren yang sangat ramah kepada siapapun. Para pahlawan lebih memuliakan status bangsawan daripada rakyat biasa. Lalu anak-anak kecil ini ingin menjadi seorang petualang karena ingin menjadi kaya dan memiliki kekuatan seperti Ren. Setelah mendengarkan hal itu, Ren baru teringat jika di dunia ini ada profesi sebagai petualang juga. Jadi dia segera pergi ke guild petualang untuk mendaftarkan dirinya. Lalu Ren ingin mengetahui segala macam hal tentang petualang dari gadis cantik bernama Natalie. Setelah Natalie memberitahu Ren tentang petualang, dia memberikan armor dasar kepada Ren dan sebuah informasi bahwa ada ujian untuk menjadi petualang F-Rank. Ren harus mengalahkan 10 goblin dan mengumpulkan 20 tanaman herbal. Ketika Natalie menanyakan tentang job kelas Ren, dia terkejut karena Ren ternyata adalah seorang Beast Tamer. Natalie khawatir dengan Ren, jadi dia memperingatinya untuk tidak memaksakan dirinya jika tidak kuat untuk bertarung lagi. Lalu Ren mulai mencari goblin dan dibantu oleh tupai yang dia jinakkan sementara. Setelah goblin ditemukan, Ren segera membunuh para goblin itu satu persatu dan akhirnya syarat 10 goblin sudah berhasil tercapai. Setelah itu Ren beristirahat sebentar di sekitar sana, tapi tiba-tiba dia mendengar jeritan seorang gadis dari dalam hutan. Ketika Ren mendekati suara jeritan tersebut, terlihat ada monster bernama Killer Tiger yang ingin membunuh seorang gadis. Ren segera menolong gadis itu, tapi sayangnya belatinya patah dan Killer Tiger mengincar Ren. Lalu Ren menyuruh gadis itu untuk pergi dari sini secepatnya. Tapi ternyata gadis ini tidak ingin meninggalkan Ren begitu saja. Tiba-tiba dia menyerang Killer Tiger hanya dalam 1 kali pukulan saja. Ren tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan ras kucing di sini. Killer Tiger adalah monster yang kuat, bahkan petualang veteran juga sulit untuk mengalahkannya. Di dunia ini ada ras terkuat yang memiliki kekuatan luar biasa. Ras naga, peri, setengah dewa, dan ras yang paling langka adalah ras kucing. Lalu gadis tersebut merasa lemas dan segera ditolong oleh Ren. Ternyata ini gadis belum makan berhari-hari guys. Setelah memakan bekal yang Ren miliki, mereka saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kimi janakute Kanade tte yonde hoshii na. Watashi wa Kanade. Mite no toori neko reizoku da yo. Yoroshiku ne. Ras kucing tidak bisa memakai sihir, tapi tubuh fisiknya tuh bisa berevolusi dan jadi semakin kuat.
Kanade tadi berteriak karena terkejut melihat sosok killer tiger yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia berada di hutan ini juga ya karena bosen gitu kan dengan kehidupan di tempat asalnya. Populasi ras kucing itu udah hampir punah dan di daerah tempat tinggal Kanade sudah sangat sepi. Kanade bersyukur bisa berpetualang di dalam hutan ini dan bertemu dengan Ren juga. Dia berterima kasih kepada Ren karena sudah menolongnya tadi ya. Lalu Kanade ingin mengenal Ren lebih dalam lagi. Jadi Kanade menyuruh Ren menceritakan segala macam hal tentang dirinya sendiri. Lalu Ren memberitahu Kanade semua kejadian yang dialami hari ini dan juga beberapa kenangannya saat bersama dengan para pahlawan. Setelah Ren menceritakan semuanya kepada Kanade, Kanade sangat marah dan ingin membalaskan kekesalan Ren kepada para pahlawan. Tapi Ren tidak memperdulikan itu ya, karena Beastamer hanya bisa menjadi beban untuk sebuah party. Lalu Ren juga berterima kasih kepada Kanade karena dia telah membela Ren seperti itu. Arigatou na. にゃ嫌がってないみたいで。ーレインが気にしないなら私も気にしない。ちょっとすっきりしないけど。 Kanade percaya bahwa kemampuan Ren sangat kuat dan dia bisa membuat Kanade nyaman sekarang. Kanade tahu jika Ren adalah orang yang baik dan perhatian kepada teman-temannya. Jadi, Kanade ingin membuat kontrak dengannya. Jarang ada ras kucing yang menjalin kontrak dengan manusia biasa dan ini merupakan kejadian yang sangat langka. Lalu Ren segera memakai kemampuan dan mantra sihirnya untuk membuat kontrak dengan Kanade. Ren yakin bahwa Kanade bisa membuat dirinya menjadi lebih kuat untuk mencegah hal buruk di masa lalu terjadi kembali. Selain alasan itu, Ren juga ingin mengenali Kanade lebih dalam lagi. Lalu Ren segera mengeluarkan kemampuan sihir penjinaknya untuk membuat kontrak dengan Kanade. レインシュラウド。ここで奏が自分の名を答えれば契約が成立する。新たな契約を結び、ここにエニシを作る。奏。 Sekarang Ren dan Kanade sudah berhasil menjalin kontrak. Setelah itu Kanade mengajak Ren untuk berjalan-jalan di sekitar ladang rumput yang luas ini. Lalu Ren juga sekalian mencari tanaman herbal ya untuk memenuhi syarat menjadi petualang F-Rank. Ren menggunakan skill Beastamer-nya untuk menyuruh para kelinci mencari tanaman herbal tersebut. Kanade terkejut setelah melihat hal ini karena job class Beastamer seharusnya hanya bisa menjinakkan satu hewan saja. Lagi pula Ren sudah membuat kontrak dengan Kanade. Konsumsi MP milik Ren juga seharusnya ikut berkurang. Tapi Ren mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa baginya karena semua orang di kampung halaman Ren juga bisa melakukan hal ini. 最強種と呼ばれる規格外の力を持つ存在がいる。親族などあまたの最強種が存在するが、最強種を刺激することになった。